Masuk. Itu masuk. Yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Masjid As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan masih di bab sabri atau sabar menginjak hadis yang ke-29 Udah masuk. dari kumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini menceritakan tentang wafatnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Nah, dalam hadis ini diceritakan wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad khubira fashhadna fa'arsala yuqri'u as-salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fa'arsalat ilayhi tuqsimu alayhi lita'tiyannaha faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqa'adahu fi hijrihi wa nafsuhu faqatta faqadat 'aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa bi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamu Allah min ibadihi ruhama muttafaqun alaihi. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid ibn Harithah, seorang mantan budak dari Rasulullah SAW, orang yang beliau cintai dan putra dari orang yang beliau cintai, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan arsalat bintun Nabi SAW, putri Nabi SAW mengirimkan orang untuk menemui Nabi SAW dan menyampaikan inna bani qad uhtubira fashhadna, sesungguhnya putraku sedang sakaratul maut, maka fashhadna, tersaksikan kami. Fa'arsala yuqri'u salama wa yaqul, maka kemudian Nabi memutus orang, jadi memutus orang kemudian menyampaikan kepada putri beliau, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya inna lillahi ma akhadha,
milik Allah lah semua yang dia ambil, walahu ma'aqta, dan kepunyaannya lah semua apa yang dia berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan ajal. Wal fasdir wal taktasib, hendaknya engkau sabar dan engkau berharap-harap pahala. Hendaknya engkau sabar dan engkau berharap-harap pahala. Fa arsalat ilaihi, maka kemudian putri Nabi SAW kembali mengirimkan orang kepada beliau. Jadi karena Nabi mengirimkan utusan, maka kemudian beliau mengirimkan lagi orang kepada beliau, tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Dan dalam pesan itu beliau menyampaikan, beliau bersumpah agar supaya Nabi mendatanginya. Artinya beliau sangat berharap kehadiran Nabi. Faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah, maka kemudian ikut membersamai Nabi ketika itu Sa'd bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Farubi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka ketika Nabi sampai dan anak itu kemudian diangkat, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aq'adahu bi hijrihi, dan Nabi pun kemudian mendudukkan di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa, dan nafasnya itu taqaqqa, jadi tersengal-sengal. Jadi Nabi menggendong cucunya yang ketika itu sakit dalam keadaan sakaratul maut, dan nafas dari cucu beliau itu tersengal-sengal, tersendat-sendat. Fafadat ainahu, maka berderilah air matanya. Nabi menangis. Maka kemudian ketika melihat fenomena itu, hati hamba Allah itu dia diberikan rasa kasih sayang. Melihat orang yang terkasihi itu sedang mengalami satu musibah, maka dia akan bersedih, maka itu rahmah. Itu adalah bentuk rahmah. Maka Nabi sampaikan, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmah, inilah kasih sayang yang Allah Ta'ala jadikan pada hati-hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Nabi menyampaikan, fi qulubi man syaa min ibadihi, pada hati-hati, ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala jadikan pada hati-hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sungguhnya Allah hanyalah merahmati hamba-hambanya, yakni orang yang memiliki kasih sayang. Jadi Allah hanya memberikan kasih sayang kepada orang yang memiliki kasih sayang. Nah, coba yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menukil satu riwayat dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Maka dari Abu Zaid Usamah bin Zaid, Abu Zaid itu bapaknya Zaid, Usamah itu nama aslinya. Jadi dari Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah, putranya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Dan Zaid bin Harithah
itu dahulu adalah mantan budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya budak. Kemudian ya dimerdekakan oleh Khadijah. Dimerdekakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian dia menjadi orang yang merdeka, jadinya mantan budak. Dan beliau diberikan gelar dengan bihibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang terkasih, orang yang dicintai oleh Nabi. Ya, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wabnuhu aidan hibbun, dan putranya juga adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yani Usamah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bapaknya ya, dan juga bapaknya yakni Zaid bin Harithah ya. Ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini ya, meskipun tidak disebutkan secara detail, ini salah satu putri Nabi ya, salah satu putri Nabi ya. Tadi kita sebutkan Fatimah, tapi sebenarnya dalam riwayat ini tidak didetailkan siapa putri yang mengutus utusan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa putranya sedang sakaratul maut, sakit keras. Dan beliau meminta agar Nabi hadir, datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan agar disampaikan pula pesan kepada putrinya tersebut, murha fal tasbir wal tahtasib, perintahkan dia supaya bersabar, berharap pahala. Perintahkan dia supaya bersabar, berharap pahala. Jadi pesan ini disampaikan kembali oleh Nabi kepada orang yang menemuinya. Jadi ketika ada putrinya mengutus utusan kepada beliau, ya maka beliau ganti mengirimkan pesan melalui orang tadi. Jadi orang yang sama kemudian diberikan pesan karena dia sudah menyampaikan pesan, ya, sudah menyampaikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cucu Anda sedang sakit keras wahai Nabi, dan putri Anda menginginkan agar Anda hadir. Maka kemudian Nabi berpesan, ya, perintahkan dia supaya bersabar. Perintahkan dia supaya bersabar dan berharap-harap pahala. Bersabar dan berharap-harap pahala. Kemudian ada kalimat yang ditambahkan oleh Nabi, fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang dia ambil, milik Allah lah apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan ajalnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang yang menemuinya tadi untuk ini disampaikan kepada putri beliau. Nah, ada kalimat fal tasbil, supaya hendaknya dia bersabar. Dan fal tasbil di sini itu sebenarnya sudah mencakup orang yang sabar itu, ya dia sabarnya agar dia mendapatkan pahala. Sabarnya itu agar dia tujuannya betul-betul mendapatkan pahala atas kesabarannya. Betul-betul mendapatkan pahala atas kesabarannya. Nah, kemudian kenapa ditambahi
faltasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan berharap pahala. Bukankah kalimat faltasbir itu sebenarnya sudah cukup, hendaknya dia sabar? Karena sabar itu kan tercakup di dalamnya itu sebenarnya termasuk berharap-harap pahala. Orang sabarnya tujuannya berharap pahala. Tapi kenapa ada tambahan wal tahtasib, hendaknya dia berharap-harap pahala? Karena kata pensyarah di sini ya, bahwasanya ada orang itu yang dia bisa sabar tapi dia tidak berharap pahala. Artinya sabarnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bisa menahan diri ya, karena sabar itu maknanya adalah menahan diri. Namun dia tidak niatkan itu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak mendapatkan pahala. Hanya menahan diri. Hendaknya dia niatkan itu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabarnya itu dalam rangka an yuzibahullah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada dirinya, memberikan ganjaran kepada dirinya. Maka inilah yang dimaksudkan ihtisab, berharap-harap pahala. Maka kata-kata Nabi, murha faltasbir wal tahtasib, perintahkan dia agar bersabar dan berharap pahala. Bersabar artinya tahan diri atas musibah yang menimpa, tahtasib dan berharaplah pahala atas perbuatanmu bersabar tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat yang mencakup semuanya. Kalimat yang mencakup semuanya, agar beliau putri dari Nabi SAW itu betul-betul dalam menahan dirinya itu meniatkan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, jadi kita tidak hanya menahan diri, sabar kita tahu maknanya, as-sabru maknanya adalah al-habsu, menahan diri. Tapi kadang ketika kita menahan diri itu kita tidak ingat dan tidak meniatkan itu dalam rangka mencari ganjaran. Hendaknya dalam setiap bentuk kita menahan diri itu diniatkan dalam rangka mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat yang disampaikan pula, dipesankan kepada putri beliau, dan ini kalimat yang ketika kita renungkan akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Maka disampaikan kepada putri beliau dan dipesan dari Nabi, fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini nasihat yang hendaknya kita nasihatkan kepada setiap orang yang terkena musibah. Kita nasihatkan dan kita pahamkan orang ini betul-betul dengan kalimat tersebut, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Kalau kita kehilangan sesuatu, menyadari kalimat ini, maka kita menjadi legowo. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah semua yang dia ambil. Dan kita mau apa? Yang dia ambil milik Allah, dan Allah berhak mengambil apa yang sudah dipinjamkan kepada manusia. Walahu man a'ta, dan kepunyaannya lah apa yang dia beri. Jadi apa yang ada pada kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu milik Allah taala. Apa yang diberikan kepada manusia itu sungguhnya milik Allah taala. Walahu ma a'ta, miliknya lah apa yang dia berikan, yang diberikan kepada manusia. Jadi apa yang kita miliki itu milik Allah. Maka Allah berhak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya.
Dan karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersabar itu masih diberikan pahala. Padahal kalau kita renungkan kalimat ini, bahwa inna lillahi ma'akhadha, sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, wa lahu ma'akhadha, dan milik Allah lah apa yang dia berikan kepada kita. Maka kalau kita analogikan, berarti semua yang ada pada milik kita itu pemberian dari Allah dan miliknya Allah yang dipinjamkan kepada kita. Kalau kita dipinjami oleh manusia, kemudian orang tadi mengambil apa yang menjadi miliknya yang sudah dipinjamkan kepada kita, maka apakah layak justru dia yang memberikan balasan kepada orang yang dipinjami? Ya. Kan semestinya orang yang sudah dipinjami itulah yang memberikan balasan kepada orang yang sudah meminjaminya. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemurahannya, Allah sudah meminjami kita, memberi kita untuk diberikan secara kepemilikan yang terbatas. Kemudian Allah ambil kembali, dan ketika dia sabar, Allah masih memberikan pahala. Masya Allah, ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kalau kita kok ketika apa yang jadi milik Allah itu diambil kemudian kita marah-marah, ya, maka ya wajar saja kemudian kita dikatakan sebagai orang yang tidak sabar dan orang yang tidak dapat pahala, orang yang justru malah berdosa karena dia tidak sabar. Karena kita ketahui hukum sabar ketika musibah itu wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Sabar ketika musibah itu wajib. Artinya ketika dia tidak sabar, dia berdosa. Karena apa yang dia miliki itu miliknya Allah, dan Allah mengambil apa yang jadi miliknya, dan Allah memberikan pahala kalau dia mau sabar. Kalau dia tidak mau sabar, dia tidak mau bersabar, maka Allah sudah memberikan kemurahan kepada manusia. Sudah dipinjami, kemudian barangnya diambil kembali, ya, dia masih diberikan pahala. Ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita resapi, ya memang ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa apa yang menjadi milik kita sejatinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita marah? Wong itu bukan milik kita. Masa kemudian kita dipinjami oleh orang, kemudian orang tadi mengambil apa yang jadi barangnya kembali, kok dia marah? Maka sangat tidak layak. Ya, maka tidak punya hak dia, karena dia tidak memilikinya. Maka alaika idza akhadha Allahu minka syai'an mahbuban laka an taqula hadza lillahi lahu ma ya'khudh lahu ma ya'khudha ma yasma'a wa lahu an yu'tiya ma sya'a. Maka wajib bagi kita dan Anda semuanya, kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai, ya kita katakan hadza lillah, inna lillahi ma akhadha, sungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, ini adalah milik Allah. Ya sudah, ini miliknya Allah dan Allah mengambil apa yang jadi miliknya. Lahu an ya'khudha ma sya'a, maka Allah berhak untuk mengambil sekehendaknya. Seperti ketika kita meminjamkan sesuatu, yang namanya meminjamkan, ya kita berhak untuk mengambil kembali. Maka Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita dan Allah punya hak untuk mengambilnya kembali.
Dan Allah punya hak untuk memberikan apa saja yang Dia kehendaki kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh karenanya disunnahkan bagi kita ketika kemudian kita ditimpa oleh musibah apa saja, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sama, yakni ikrar bahwasanya inna lillahi, kita semuanya itu adalah miliknya Allah. Bukan hanya yang jadi milik kita, bukan hanya kepunyaan kita, tapi kita sendiri bahkan adalah miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nahnu mulkun lillahi, kita itu adalah miliknya Allah. Yaf'alu bina ma yasha'u, Allah berkehendak apa saja berbuat kepada kita. Kadzalika man nuhibbuhu idza akhadahu min baini aydina. Demikian pula apa yang kita sukai, apa yang kita cintai ketika Allah Ta'ala mengambilnya dari diri kita, maka itu adalah miliknya. Itu adalah miliknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun menjadi dalil, wa hadza dalilun ala anna mulkana lima yu'tina Allahu mulkun qasirun. Ini pun menjadi dalil bahwasanya kepemilikan kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang terbatas. Kemudian pengelolaan kita terhadap apa yang kita miliki itu pun pengelolaan terbatas. Jadi tidak mutlak. Dikatakan kepemilikan terbatas karena ketika Allah Ta'ala mengambilnya, ini memang itu Allah Ta'ala yang berhak untuk mengambilnya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kepemilikan itu terbatas hanya ketika hal itu kita miliki dan kita masih hidup, atau kita belum menjualnya, atau kita belum menghibahkannya. Maka hanya terbatas ketika itu. Kalau sudah mati, ya sudah bukan milik kita. Itu sudah terbatas kepemilikan manusia. Maka betapapun dia menyukai sesuatu, ya, menyukai sesuatu yang memang sangat disukainya, dicintainya, dia sangat hobi sekali. Tapi ketahuilah itu terbatas. Ya, maksimalnya itu ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah. Ya, kalau sudah mati sudah ganti kepemilikan. Dia terbatas saja. Kemudian pengelolaan kita itu juga terbatas. Kita tidak bisa mengelola apa yang kita miliki itu sekehendak kita. Contohnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah barang-barang saya, maka mau saya bakar, mau saya buang, mau saya hancurkan, ya terserah saya. Kalimat itu betul atau salah? Laras badan bu, dengan kagungan nopo yang bisa kami ibu itu mas-masan. Dengan kagungan mas-masan. Lajeng ngendika niki mas-masan iki pun arep tak dol ya sakarepku, arep tak buang ning kali ya sakarepku, arep tak obong ya sakarepku, arep tak buang ning sawah sakarepku. Niku keparang mboten. Kan dulu jenengan piyambak.
Ini iman-iman masuk. Ini kasus mengatakan begitu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Meskipun ini milik kita. Karena Allah melarang an idha'atil mal, mensia-siakan harta. Allah melarang mensia-siakan harta. Maka kalau punya sesuatu kemudian yang disia-siakan, ya, ini sakar kamu dewi tak obong, tak rusak, tak buang, ya sakar kamu salah. Ya. Karena Allah melarang dari idha'atil mal, dari mensia-siakan harta. Meskipun itu milik kita, tapi Allah melarangnya. Maka berarti pengelolaannya kan tidak sekehendak kita, terbatas pula. Jadi meskipun kita memiliki, sesungguhnya pengelolaan kita itu terbatas, hanya sebatas hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak secara mutlak. Bukan boleh diwi, ya terus sakarpe, kemudian dia ya dihancurkan begitu saja, kemudian menjadi tidak manfaat, yang dibuang begitu saja, padahal ini adalah barang yang berguna. Tidak boleh. Dia berdosa, dan kalau dosa kan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti bahwa kepemilikan manusia itu betul-betul terbatas. Bahkan untuk sesuatu yang betul-betul dia miliki, contohnya badannya. Kita awak-awakku dhewe, aku arep tak lebokke ning wetengku endring apa khamr apa sakarepku, wong iki awak-awakku dhewe. Salah. Karena itu miliknya Allah, dan Allah melarang seorang itu menjerumuskan dirinya sendiri kepada kebinasaan. Maka kalimat itu salah. Kalau kita misalkan mengingatkan orang dari mengkonsumsi sesuatu yang itu merusak tubuh, merusak karakter diri wong awakku, salah kalimat itu. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memiliki, tapi kita tidak memiliki pengelolaan itu secara mutlak, tidak memiliki secara sempurna. Maka tetap ya, semuanya itu harus dengan koridor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala itu sudah ditentukan ajal. Artinya kullu syai'in indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditakdirkan. Sebagaimana dalam surah Al-Ra'd, wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditakdirkan. Sudah diukur. Dan sudah ditentukan ajal. Maka tidak ada satupun manusia yang ketika sudah tiba ajalnya kok dia bisa lari dari ajal, maka tidak bisa. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala dan juga tegas dalam surah Yunus ayat yang ke-49, likulli ummatin ajal. Ya, setiap umat itu dia pasti akan mengalami mati. Setiap umat itu dia pasti akan mati. Setiap manusia dia akan mati. Idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajalnya, kematiannya, maka mereka tidak bisa mengakhirkan sesaat pun, dan tidak pula mereka bisa mendahulukannya. Jadi mau mundur, toleransilah kita memilih, tidak bisa, meskipun hanya sebentar. Atau ingin disegerakan, dimajukan, ya tidak akan bisa, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalnya.
Maka dari kalimat ini kita pun mendapatkan satu faedah besar, tidak ada manfaatnya orang itu bersedih. Karena apa? Karena sudah ditentukan semuanya ajalnya. Oh, ini sudah takdir dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada faedahnya dia itu bersedih, dan tidak ada faedahnya dia itu marah-marah. Kalaupun kemudian kita bersedih, kalaupun kita tidak terima, kalaupun kita marah, dia tidak akan pernah bisa merubah apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan nanti setelah adzan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi disebutkan ada perintah Nabi murha wal fasbir wal tahtasib, perintahkan dia agar dia sabar dan berharap pahala. Para ulama menjelaskan kalimat ini itu adalah kalimat takziah yang paling afdal, yakni apa? Mengucapkan nasihat untuk bersabar dan juga berharap pahala.
Maka kalimat ini adalah kalimat yang paling afdol dalam hal seorang itu bertakziah mengucapkan bela sungkawa. Ini yang lebih afdol, menasihati sabar dan agar dia